Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat pagi juga buat orang tua dan Bapak Ibu guru yang mungkin saat ini menyaksikan ibadah KKCF Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih, perlindungan dan kebaikan Tuhan sehingga kita bisa ada berkumpul bertemu satu dengan yang lain. Biarpun kita melaksanakan ibadah KKCF secara online pada saat ini, tetapi Ibu Guru berharap itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kita, rasa semangat kita untuk memuji Tuhan. Baik anak-anak, kita akan memulai ibadah KKCF kita pada pagi hari ini. Ibu Guru berharap anak-anak semua yang ada di rumah sudah menyiapkan Alkitabnya, sudah duduk yang baik, dan fokuskan hati dan pikiran untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah KKCF kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Masih dalam keadaan berdiri, kita sekali lagi memuji Tuhan dengan lagu pujian yang berkata, bersuka dalam Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang bersuka, bersuka citalah. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa. Anak-anak, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami kembalikan pujian syukur kami kepadamu pada pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan pada saat ini kami memulai KKCF kami, ibadah KKCF kami. Kiranya Tuhan berkati, biarlah ibadah KKCF kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama.
Anak-anak boleh ucapkan masing-masing dari rumah masing-masing ya. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh Pak Surya. Kepada Pak Surya dipersilakan. Oke, mari anak-anak kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh sama-sama saat ini berdoa, menyatukan hati kami untuk menyerahkan pergumulan dan permohonan kami. Kami sama-sama Tuhan masih berdoa untuk pandemi yang belum usai. Tapi kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kasus yang positif maupun meninggal sudah menurun. Kami bersyukur untuk setiap tim kesehatan yang terus berjuang sampai hari ini. Kami berdoa untuk mereka, biar kiranya mereka boleh tetap diberikan sukacita, diberikan semangat juga Tuhan. Dan mungkin ada di antara orang tua kami sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai tim kesehatan, Tuhan sendiri juga yang boleh tetap melindungi mereka dari virus yang ada ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk persiapan sekolah kami yang akan mengadakan tatap muka. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap guru yang terlibat, yang mengambil bagian, boleh sungguh-sungguh mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik. Kami berdoa untuk setiap kami pun yang akan datang sekolah, biar kiranya kami pun boleh taat dengan peraturan kesehatan yang sudah ada. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk kami mungkin yang masih akan sekolah online. Tuhan sendiri yang boleh memberikan kami sukacita, memberikan kami pengertian untuk lebih lagi Tuhan akan pembelajaran yang akan kami lakukan. Tuhan, kami menyerahkan untuk orang tua kami yang saat ini sedang bekerja. Kami menyerahkan biar kiranya mereka boleh tetap dilindungi oleh Tuhan, mereka boleh tetap diberikan kesehatan, mereka boleh tetap sukacita di dalam mengerjakan tugas mereka. Tuhan, kami mungkin ada orang tua kami yang saat ini bergumul juga tentang pekerjaan. Tuhan sendiri yang boleh membukakan jalan bagi orang tua kami. Kami rindu Tuhan, kehidupan keluarga kami, orang tua kami boleh tetap benar di mata Tuhan. Tuhan, ini doa kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang telah mengajarkan setiap kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Pak Surya yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita. Ibu guru akan bacakan, anak-anak boleh mengikuti dari rumah masing-masing ya. Ayat hafalan kita hari ini dari Keluaran pasal 7 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Kita ulang sekali lagi ya, kita
baca secara bersama-sama. Kita mulai 1, 2, 3. Keluaran pasal 7 ayatnya yang kelima. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacukan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Kita lanjut ke versi bahasa Inggris yang akan dibacakan oleh Teacher Novi. Kepada Teacher Novi dipersilakan. Ya, kita akan membaca ayat hafalan kita dalam versi bahasa Inggris from Exodus chapter 7 verse 5. And the Egyptian will see that I am the Lord when my hand stretched out over Egypt, and I take the children of Israel out from among them. Once again, from Exodus chapter 7 verse 5. And the Egyptians will see that I am the Lord when my hand stretched out over Egypt, and I take the children of Israel out from among them. Thank you. 同学们好，来我们读今天的经文，从出埃及第7章第5节，我神手攻击将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和华。谢谢。Baik, terima kasih kepada Teacher Novi dan Kumana Lause yang telah membacakan ayat hafalan kita pada hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya itu mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Gustiar. Kepada Pak Gustiar dipersilakan. Oke, shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya yang di rumah? Apa sehat-sehat semuanya? Saya yakin pasti semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat rahmat Allah yang Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di mana pagi yang indah ini kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang kami dengar di pagi yang indah ini bisa tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Oke, baik, pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu terdapat di kitab Keluaran 6 ayat 27 sampai dengan Keluaran 7 ayat pertama sampai dengan ke-13. Nah,
Sir akan membacakan ayat yang 27 sampai dengan 29. Kemudian nanti Sir sambung di ayat 12 sampai dengan ke-13. Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakan kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak peta lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Nah, di Keluaran 7 ayat 12 sampai dengan 13, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, ya itulah pembacaan kita. Di sini akan diberikan tema, yaitu Tuhan Allah menyatakan diri kepada Firaun. Lalu saya ulang lagi. Tuhan adalah menyatakan diri kepada Firaun. Nah, seperti yang telah kita lihat dalam Keluaran 6 ayat 5 sampai dengan ke-7, Allah akan menyatakan diri sebagai Tuhan melalui peristiwa Keluaran. Maka itu berkata bahwa aku akan mengeraskan hati Firaun. Untuk itu ia akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang ia lakukan di tanah Mesir, supaya ia mengeluarkan umatnya dari Mesir dengan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap Mesir. Pernyataan Tuhan yang berkata bahwa aku akan mengeraskan hati Firaun menimbulkan tanya dalam hati kita. Apakah sebenarnya Firaun berhati lembut, tetapi Tuhan mengeraskan hatinya? Nah, ini pertanyaan buat anak-anak di rumah. Bagaimana? Kalau ada jawabannya nanti tulis di bawah ya. Nah, jawabannya adalah tentu tidak. Tetapi pernyataan itu berarti Tuhan akan membiarkan Firaun terus mengeraskan hati sehingga akhirnya 10 tulah dijatuhkan atas Mesir. Ini dapat kita lihat dari bagian lain yang menyatakan bahwa hati Firaun berkeras atau sangat keras dan tidak mau dikasih tahu. Nah, atau susah diingatkan. Namun mengapa bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Nah, di sini ada dua pernyataannya. Yang pertama itu, pernyataan ini mau menekankan kedaulatan Tuhan bahwa sesuatu hanya dapat terjadi karena Allah yang memutuskan hal itu. Allah yang menekankan semua, atau Allah yang memutuskan semuanya itu terjadi. Dan yang kedua, pernyataan mengeraskan hati Firaun harus dimengerti sebagai tindakan Allah menghukum Firaun yang telah lebih dahulu mengeraskan hatinya. Sebelum Musa dan Harun memberitahukan bahwa mengingatkan Firaun, tapi Firaun ini sudah mengeraskan hatinya duluan. Dan kerasnya hati Firaun terus berlanjut, seperti yang dipaparkan bahwa pada waktu tulah demi tulah terjadi satu persatu. Nah, perhatikan keterangan tentang kerasnya hati Firaun di setiap akhir tulah. Prinsip yang sama dijelaskan oleh Paulus dalam Roma. Nah, di sini Paulus lagi menjelaskan dalam kitab Roma, yaitu Roma pertama ayat 24 sampai dengan 32. Allah menyerahkan orang berdosa pada keberdosaan mereka sebagai hukumannya kepada mereka.
yaitu Firaun dengan bangsa Mesir. Firaun berkeras hati dan Allah hanya membiarkan Firaun mengeraskan hatinya supaya maksud Allah dapat tercapai, yaitu menghukum orang Mesir dan Allah-Allah mereka, kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap orang Israel. Allah berdaulat memakai dosa manusia sebagai penghukuman atas orang yang berdosa itu. Oleh karena itu, jangan keraskan hati saat ditegur karena dosa kita. Kita bertobat agar secara menerima pengampunannya, yaitu pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka dari itu, jika kita ditegur sama orang tua, guru, bahkan om dan tante, bahkan juga orang lain, kita tidak boleh melawan, bahkan berkeras hati seperti Firaun. Apakah kalian mau dihukum kayak Firaun? Pasti semuanya anak-anak di rumah tidak mau ya kalau kita dihukum kayak Firaun dengan bangsa Mesir. Nah, mulai saat ini kita harus menurut kata orang tua, guru, om, dan tante. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui kesalahan tersebut dan terus memperbaiki semua, serta belajar tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh mengulang kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat rahmat Allah yang Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Di mana pagi yang indah ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Apa yang kami dengar bisa tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, dan bisa menjadi pelajaran baru bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Berikanlah dia pemahaman, kekuatan sehingga dia bisa melakukannya dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih kepada Pak Gustiar yang telah membawakan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyikan doksologi. Untuk itu saya undang semua untuk kita berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan doksologi. Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Doa berkat akan dibawakan oleh Pak Surya. Kepada Pak Surya dipersilakan. Demikian ibadah kita pada hari ini. Ingatlah kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di rumah, di sekolah, dimanapun biarlah kita menjadi saksi Kristus dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Baik, anak-anak, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Shalom.